Kita ditertibkan untuk ikut hadir istima' dengan beliau-beliau, yang mana istima'nya itu sampai nggak masuk akal lah istilahnya. Pondok sebegitu indahnya, bukan hanya memikirkan bagaimana cara untuk mencari ilmu dinia istilahnya, hanya menghafal dan yang lain, tapi cara untuk bergaul dengan masyarakat, untuk memakmurkan apabila punya majelis dan yang lain. Kita dikasih pemahaman waktu kita dimasuk ke di kampung di Tarim, kumpul dengan beliau orang-orang Tarim, sebagian ya istilahnya yang waktu itu kumpul, diajak mengkaji bagaimana tata cara bermusyawarah. Cara musyawarah aja dikasih tahu. Siapa yang harus kita ajak musyawarah? Kalau orang yang tidak bisa memegang rahasia, jangan diajak musyawarah gitu ya. Nggak bisa. Itu diajak musyawarah sekarang, besok sudah tersebar. Itu diantara yang Anda masih ingat sekarang. Itu kemudian akhirnya kita diizinkan izin sama Habib Umar pengen pulang, diperkenankan bisa istilahnya bisa pulang, dan kita minta waktu sama Syu'un istilahnya perkenankan kita untuk bertabaruk hadir di Ribat Habib Salim Syatiri, untuk ambil keberkahan ilmunya, hadir di majelis para salihin habaib akhir-akhir sebelum pulang. Iya, sebelum pulang. Biasanya kan anak-anak begitu, istilahnya santri-santri begitu. Nah, kita alhamdulillah memahami itu, akhirnya ingin andil juga, ingin ikut semacam itu. Ada lagi kejadian juga yang aneh untuk ini, di tempatnya Al-Habib Mastur Al-Idrus. Habib Mastur Al-Idrus, saya Al-Fakir sama Sayyid Alwi bin Hussein Al-Haddad dari Malang. Tepatnya itu di Tambora. Masih kerabat kita sama Habib Alwi. Habib Alwi Tambora. Habib Alwi, kita ziarah tempat Habib Mastur. Ziarah banyak Habib di antara Habib Mastur. Kita kan pengen pulang ini ke Indonesia, Habib. Kita pengen pulang ke Indonesia. Habib Alwi juga mau pulang itu? Enggak, Habib Alwi kalau nggak salah nganterin. Beliau kan suka nganterin. Istilahnya ringan lah untuk bantu teman-temannya. Akhirnya pas tempatnya Habib Mastur di atas. Itu padahal Habib Mastur di pojok, di kayak mihrabnya. Saya Al-Fakir masih baru di pintu mau masuk. Langsung Habib Mastur ngomong, "Ha, baka mama." Kita aja bingung, baka mama katanya. Baka mama. Istilahnya saya seketika itu ya saya memahaminya bahwa saya ente mau pulang, mau ketemu ente katanya. Kita pulang. Ajib katanya. Waktu itu kalau salah Habib Mastur tangannya sudah sakit, entah. Wallah alam beliau benar apa enggak punya penyakit stroke apa enggak. Beliau di kasur atau? Enggak. Duduk di majelis kayak di mihrabnya, tapi tangannya datang sudah beliau di kasur. Akhirnya baka mama. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, Habib Mastur sudah ngomong gitu deh. Ya Habib, kita mau permisi, mau minta ini, istilahnya mau hadir, minta diridhoi, minta diberkahi, namanya mungkin hidup di Tarim secara khusus barangkali kurang berakhlak dan yang lain, barangkali beliau terganggu kan orang-orang baik. Ya istilahnya kita minta ridhonya, minta ininya. Al-Muhim disambut dengan semuanya baik lah, semuanya ahli Tarim. Habib Mastur itu. Habib Mastur Al-Idrus, alhamdulillah kita pesan beliau atau ketika itu? Pesannya beliau enggak terlalu teringat. Sama kalau pesan itu sih ada pesan satu dari Habib Umar aja. Habib Umar pesan satu. Ketika mau pulang ini? Ketika mau pulang, diperkenankan. Itu Anda sudah bingung sebetulnya. Kalau nggak salah pulang habis asar, tapi habis Jumat harus ketemu Habib Umar. Kalau nggak salah, jadi mepet banget. Itu Al-Fakir aja memberanikan diri sebetulnya maju mundur. Saya maju mundur begini. Mungkin kan kadar keberanian orang masing-masing. Iya, berjumpa. Al-Fakir dari dulu kalau mau jumpa itu nggak berani. Iya. Ini kok alhamdulillah tapi ditakdirkan. Waktu tinggal sedikit lagi sih, istilahnya mungkin
tinggal safarnya. Itu aja kita bingung, tapi alhamdulillah qadarullah disuruh masuk ke kantornya di maktab di atas. Itu kita baru sadar baru kemarin, wallahu alam, itu di kantornya Habib Umar. Habib Umar duduk, ditanya namanya ada apa, terus itu ada pepaya. Iya, pepaya di gelas. Anak aja bingung tuh, pepaya di gelas, kalau nggak salah pepaya. Habib Umar makan sambil nanya, nanya kemudian dijawab. Nggak lama suruh makan itu pepayanya. Kita saking bingungnya nggak tahu mau makannya gimana, akhirnya diambil tak taruh di tangan apa gimana, pokoknya makanya saking bingungnya makan. Akhirnya dimakan? Iya, dari mana? Dari Tegal. Dari Tegal. Kata di antara yang beliau sampaikan kan, Sa'id Abdullah wa Mahdi. Ada Habib Umar kan punya Sa'id santri Abdullah wa Mahdi, itu yang Al-Faqir ingat. Habib Umar banyak santrinya di Tegal, di antara yang mungkin di Tegal, cuman masing-masing punya kelebihan dan ini alhamdulillah, maksudnya ada apa namanya, ungkapan aja dari Habib Umar. Habib Umar apa namanya, nyuruh begitu. Gal Sa'id Abdullah wa Mahdi ya. Ada Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad sama iya. Coba pas itu anak nggak ngomong itu Khali. Oh. Enggak ngomong. Enggak, maksudnya memang bingung sudah. Gara-gara pepaya. Enggak hasil gini depan Habib Umar, begitu sudah. Wallahu alam apa yang harus ana sampaikan. Bingung enggak tahu ya. Al-muhim wibawanya. Al-muhim alhamdulillah sudah diperkenankan, yaitu disampaikan sama Habib Umar, Sa'id Abdullah wa Mahdi. Sa'id Abdullah wa Mahdi. Ala kulli hal Habib ini sekelumit ini. Istilahnya alhamdulillah. Sama Habib Abdullah bin Syahab. Habib Abdullah bin Syahab ketemu juga Habib Abdullah. Cuman kelihatannya kisah-kisah sama Habib Abdullah dulu sama kita sama Said Mujtaba sama siapa lagi enggak, kita kan mengikut itu. Beliau suka baca kitab Da'watul Tammah kalau nggak salah. Oh, sama Habib Abdullah. Iya. Habib Abdullah masih nerima santri. Kita sempat alhamdulillah ikut hadir juga di situ. Sama Mustafa. Sama iya. Said Mustafa sama Alwi juga kalau nggak salah, Alwi bin Husain. Sama ikhwan yang lain. Habib Sa'ad. Habib Sa'ad jumpa sebetulnya, cuman sebetulnya ceritanya pasti rahasia kalau sama Habib Sa'ad. Kebetulan nggak ingat cuma. Kalau sama Habib Sa'ad kan rahat. Habib Sa'ad ya? Iya. Pastilah kita senyum meskipun beliau itu sudah di kasur kalau nggak salah. Apa pas itu di kasur? Apa memang sudah di kasur? Saya lupa pas itu. Iya, antara 2011-an. 2011-an. Ya masih nyambut, masih bisa ketawa Habib Sa'adnya. Al-muhim Magasar Habib Sa'ad meskipun sudah di atas ranjang masih nyambut santri-santrinya. Masih. Habib Ali masyhur, Allah yarhamuh, ya kakaknya Habib Umar, ya apa namanya, semuanya. Juga kita pernah ditertibkan juga Beb, akhirnya ingat lagi nih. Memang harus gitu Beb. Ditertibkan, Ana sama Alwi nih, nggak tahu Ana sama Alwi terus. Kan dari dulu tahu itu. Makanya sama Alwi sama anaknya Habib Ali masyhur, sama Habib Abu Bakar. Kita ditertibkan ngajar belajar menyampaikan anak-anak kecil di Tarim sana, di masjidnya Habib Abdullah kalau salah, di dekatnya Sahibul Bughyah. Ada yang masjid situ, Masjid Awabin apa? Kita di situ setiap habis maghrib. Kalau nggak salah lagi itu kita jalan kaki sama Alwi. Nggak tahu. Dari Mustafa nih sampai. Iya. Ini nggak tahu anak Awab ini masjidnya yang Habib Abdullah bin Syahab. Habib Abdullah Al-Haddad ya. Habib Abdullah enggak. yang nggak tahu anak Masjid Fatah bukan? Bukan, bukan yang di Hawi ya. Iya. Di dekatnya Hadar situ kan, dekatnya Sahibul Bughyah kalau nggak salah. Al-muhim Al-Faqir, beliau ini Habib Abu Bakar sama Sayyid Alwi ini bin Husain. Kita lagi punya tugas di situ sama Alwi lagi. Ana nggak bisa ngingetkan capeknya. Ana nggak bisa ingat capeknya sekarang. Nggak tahu Ana capek apa nggak, padahal lumayan jauh. Jalan kaki kalau nggak salah. Tapi biasanya kan kalau misalnya di Tarim, ente kalau jalan sendirian orang mandek gitu, iya, atau mobil mandek, iya kan. Andai kata kita misalkan 1 minggu 2 minggu barangkali, tapi kan suatu saat pasti kan bisa jalan kaki tanpa ada yang antarkan. Cuman ini sampai ini anak baru ngebayangkan capeknya nggak bisa. Maksudnya
Capek atau enggak? Mungkin nggak capek jadi. Itu berangkatnya sebelum maghrib atau? Kalau nggak salah habis maghrib. Habis maghrib Habis sana? maghrib apa sebelum maghrib? Habis maghrib. Halaqah? Halaqah habis maghrib ya. Kalau nggak salah. Ngajar apa? Dzakhirah ya. Dzakhirah iya. Anak-anak kecil? Anak-anak kecil. Bil Arabiyah berarti? Bil Arabiyah. Kita ya Allah terharu sekali. Alhamdulillah. Itu barokah Yusuf. Nah ya meskipun nggak bisa apa-apa. Lah ya Masya Allah. Zain. Wah, ini anak merasa aneh memang apa memang nggak ingat atau gimana? Capeknya itu nggak bisa anak bayangkan sekarang. Artinya capek apa nggak tahu. Orang kan kalau capek kan bisa masuk pikiran bahwasanya anak pernah perjalanan dulu taban atau apa. Ini sampai membayangkan capeknya anak nggak paham. Apa anak capek apa enggak itu nggak tahu. Berarti sudah nikmat antum saya. Wallah, apa ngobrol sama Alwi tidak sadar? Nggak tahu itu gara-gara saya tahu. Berapa lama itu? Ya, tepatnya Al-Fakir lupa itu berapa lama. Tapi alhamdulillah. Lama berarti. Ya, alhamdulillah. Asyik. Kalau khuruj dakwah juga sebelum pulang kan biasa ditertibkan tuh. Nah, khuruj dakwah kan setiap enggak, sebelum pulang biasanya ditertibkan arba'in yaum, arba'in yaum. Kita ditertibkan arba'in yaum. Kita dulu arba'in yaum gara-gara perubahan tertib tuh. Perubahan. Khuruj dakwah 40 hari. Di satu masjid 10 hari, satu masjid 10 hari. Ajib. Sampai 4. Kalau kita pas itu mau pulang. Ana pas itu pengen tapi sebelum pulang sih Ana ditertibkan Ana sama Sayyid Fahmi Abu Saleh. Fahmi bin Saleh Segar Jakarta. Tertibkan beliau sudah 3 kali ke situ di Taiz. Iya, ada. Pas daurah. Iya, di Jabal Sabir. Waktu berangkat ke Taiz. Iya, iya daurah. Daurah ada. Di Jabal Sabir. Allah, di Jabal Sabir katanya Ana dengar satu qaryah itu masih iyal semuanya, saudara semua. Iya, kakeknya masih ada Syekh Abdul Rabb. Syekh Abdul Rabb. Terus di sana lagi ada keluarga Al Junaid, masih di Taiz. Kata Fahmi Syufi Ali, kita berhenti di Sana'a di Ribat Sana'a sana. Kemudian dari situ kita lanjut ke Taiz. Katanya Fahmi, Sayyid Fahmi kali Ali, ente nanti muntah. Iya, muntah. Terus? Ya gimana nggak muntah? Baru pertama kali Ana dapetin jalan modelnya begitu. Ngungkuli obat nyamuk. Obat nyamuk. Gunung ya? Iya, bukan gunung lagi. Orang sananya aja pusing. Iya, Kev. Aspal atau? Aspal, cuman kayak gini, Beb. Motor begitu. Wah, sudah kita sampai Taiz. Muntah nggak tuh Mayra? Mungkin muntah. Lupa juga kalau inget-inget muntahnya buat apa ya? Yang ajibnya lagi. Kami sudah kasyaf. Lah iya, maksudnya itu sudah sampai ngomong begitu. Lah itu dari bawah dari Taiz. Dari Taiz yang ajibnya lagi kita naik ke atas itu harus naik mobil 4 WD. Yang 4 rodanya itu harus jalan semua. Itu berjalan dari bawah sampai ke atas kurang lebih 1 jam. 1 jam kurang lebih. Sebentar, dari Sana'a ke Taiz berapa jam? Lama juga. Iya, sekali kita juga nggak ingat. Tahu Anwar Al-Junaid? Anwar Al-Junaid ada orang Taiz. Lah itu beliau itu di kampung sebelahnya. Al-Muhim. Jadi dari bawah sampai ke gunungnya ke atas kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Itu harus pakai mobil 4 WD loh. Kalau enggak ya hancur karena cave enggak orang batu-batu. Batu-batu. Kalau ngambil makan, Beb. Itu kalau nggak salah ngambil makan harus dari bawah. Itu berjalan 1 jam itu. 1 jam ngambil makan. Iya, roti kita nunggu lama. Tapi diambilin. Iya, maksudnya disiapkan sama yang nyambut, istilahnya kita di rumahnya itu nyambut. Nah, kita ikut bantu. Sama Fahmi tok berdua. Sama Fahmi tok berdua kalau nggak salah. Iya. Kalau Fahmi sudah ma'ruf situ karena 3 kali sama anak. 3 kali sama anak. 3 kali sama anak. Wah, Sayyid Fahmi dapat bisyarah banyak dari sana. Kabar gembira istilahnya dari orang-orang Taiz macam-macam. Oh ya? Iya, sampai mau jadi penduduk sana kurang lebih. Cuman ini nggak terlalu istilahnya nggak terlalu transparan karena barangkali beliau dengar juga ini. Beliau di Jakarta nggak mungkin ke Taiz. Sudah disumpat, iya mau jadi penduduk sana ada apa, masya Allah, tuh di Taiz. Itu pertama kali belajar khutbah Jumat juga di Taiz.
Subhanallah, itu masjid bisa jadi 3 kali 3 lah meter, kalau nggak 3 kali 4. Ya Allah, Masya Allah. Situ ada Waddah juga. Waddah. Ya, tahu. Kita jumpa sama Waddah jenis. Di rumahnya di situ? Nggak tahu rumahnya di mana itu orang. Apa namanya? Yang jelas kita jumpa, kita duduk di gunung, di tepi, nggak tahu apa, kita diajak duduknya di mana nggak paham. Sebelahnya duri-duri atau alhasil. Oh, masjidnya kecil loh, di atas gunung ya? Di atas gunung, Beb. Di atas gunung, 3 kali 4 kurang lebih. Itu kita ditugaskan, wallahualam. Itu keberanian Allah kasih lewat keberkahan para masyayikh, para guru mungkin. Kita belajar khutbah Jumat. Itu pertama belajar menyampaikan khutbah Jumat, apalagi berbahasa Arab. Itu yang Al-Faqih rasakan, itu belakang di punggung kayak ada papannya. Tegang. Iya. Kemudian itu keringat, itu bukan netes, tapi kayak keran mancur, buah besar-besar lagi. Ajib kata anak. Ajib. Pakai teks atau? Hah? Pakai teks. Iya, anak kira pakai teks ya. Iya, nggak mungkin nggak pakai teks. Iya, nggak pakai. Itu awal marah. Pertama kali belajar. Di Indonesia belum pernah. Belum. Itu pertama kali. Khutbah Jumat belajar di situ. Wah, ini Masya Allah yang namanya sederhana sekali Tais. Di situ ada turbah dari keluarga Al Syekh Bakar sudah sampai situ. Iya, ada di Tais kan ada Syekh Abdullah Sudi kalau salah. Syekh Ibn Alwan. Ana itu beli kitab Tauhidul A'zam dari Habib Husain. Habib Husain, iya. Subhanallah, apa wallahualam apa ada sangkut pautnya apa enggak paham. Setelah itu ana dakwah di situ, di Tais waktu itu Syekh Abdul Rabb, ana dengar nyari kitab Tauhidul A'zam. Iya, wis walhasil nggak tahu. Ente bawa itu kitabnya? Enggak, itu kebenaran atau gimana wallahualam, walhasil kisah ceritanya kurang lebih begitu. Habib Husain ya. Habib Husain. Di Tais berapa lama itu? Sebetulnya 40 hari. Dengan alasan tertentu, ana 20 hari pulang. Ana Rasul sama Fahmi kali saya tanah Barja, sudah ana mau pulang. Ana pulang Indonesia. Fahmi neruskan di situ, Said Fahmi. Neruskan di situ. Di situ yang ngajar juga. Ngajar. Anak-anak kecil atau? Ngajar, anak-anak kecil. Anak-anak kecil, Masya Allah. Daurah di masjid. Di masjid. Wallah, mereka sederhana sekali. Hamamatnya nggak ada atapnya. Air sa'ab marrah. Air, ya Allah, air 1 teko itu. Kita harus pintar-pintar menggunakannya. Nggak sembarangan. Hamamat nggak ada atapnya, nggak ada. Nggak ada atapnya, pas kita itu nggak ada atapnya. Hamamat yang di ini ya, di luar musala ya, nggak ada atapnya. Saya Al-Faqih pas di situ dapetin hujan es tuh. Oh ya? Iya, kelontang apa? Es batu hujannya. Masih. Kan pintunya kamar mandi biasanya dingin juga ya? Iya, dingin juga. Antum asma? Dingin. Ya, alhamdulillah mungkin bawa obat pas itu ya. Air nggak ada. Kayak waktu itu mau khutbah Jumat nih. Jalan harus ke tempatnya Sayyid Anwar Al-Junaid itu. Itu naik bukit turun bukit begini. Style di situ. Kata orang Tegal, style di situ. Capek duluan. Mau khutbah Jumat sudah capek duluan, jalan mungkin mungkin. Lu enggak ada motor. Gimana mau naik motor? Kan jalannya begini, gunung turun gunung naik istilahnya bukit atau apa. Itu kita sampai ke tempatnya, rumahnya ada salah satu sayyid yang asal dari keluarga Al-Junaid. Kita mau masuk hammam, itu ada bak mandinya. Kalau nggak salah besarnya itu 1 tehel. Mungkin tehel yang paling besar 80 kali 80. Airnya tuh? Iya, kalau nggak sampai 60 kali 60 apa ya? Ini 40 apa 60? Kayaknya 80. Goal mungkin 60, kalau enggak 80 kali 80. Wah, itu nggak full. Paling sedikit tau segini. Wah, kita sudah farhan ada air. Iya, segitu sudah mohem, istilahnya seneng sekali udah. Tapi sekarang di masjid tidak ada air. Ya Allah, sampai kita ini pernah diajak jalan sama orang-orang situ, kita jalan ke atas, jalan-jalan. Setelah jalan di atas itu kan ada toler. Ada seperti apa kalau orang Tegal ngomongnya toler itu. Agel miyah itu sambungannya. Apa namanya? Pipa. Iya, kayak pipa gitu kan dari atas dari gunungnya. Itu wallah alam bener apa enggak, katanya berebut itu pipanya. Jadi supaya mengaliri nanti.
Walhasil lah soab susah minal tapi masya Allah orang-orangnya nggak patah semangat. Itu yang belajar itu kita sudah di atas itu ya, itu anak-anak yang belajar turun dari atas lagi. Kita aja sudah segitu ya. Iya. Oh, ada atas lagi. Iya, kalau Al-Fagir nggak salah dengar, benar apa enggak, mereka jalan dari atas itu berjam-jam untuk ke majelis itu. Anak-anak kecil itu, wallahu alam. Karena kita nggak sempat naik ke tempatnya mereka. Itu mereka jalan kaki. Al-muhim, akhyarin, orang ta'is akhyarin. Mereka nyari ilmu betul-betul ya. Sana, iya, masya Allah di sana, masya Allah. Itu kiranya sekelumit ya. Insya Allah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wah, Insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Pesan antum buat orang-orang yang pengen berangkat ke Tarim? Apa Al-Fagir pesankan? Apa ya, mungkin ya masyhad itulah. Ya, punya masyhad yang baik. Masyhad cara pandang ya. Iya, cara pandang istilahnya berbaik sangka gitu. Berbaik sangka dengan siapa aja. Itu yang Al-Fagir tahu. Kalau seperti sebagian beliau-beliau memberikan nasihat, ilmu di mana saja banyak. Ilmu di mana saja katanya banyak. Cuma di tempat-tempat semacam itu tuh memang ada kelebihan, tapi kalau juga yang belajar mempersiapkan tempatnya. Iya, wadahnya sudah disiapkan. Masyhadnya itu, cara pandangnya, berbaik sangkanya dengan sesama. Itu mungkin itu diantara yang paling penting, kurang lebih itu masyhad, membersihkan wadah hati. Terus nurut, Beb. Di mana aja orang harus belajar harus patuh. Jangan bawa egonya sendiri. Percuma orang mau belajar bawa egonya sendiri. Saya dulu begini, saya dulu sini, nggak selesai. Gitu aja kira-kira, insyaallah. Jazakumullah khair Habib Ali. Amin. Jazakumullah khair katsir. Ini Habib Ali berangkat bareng, subhanallah, sekarang jadi ipar. Oh iya. Berangkat bareng 31 orang, yang satu ukhti. Subhanallah, jodohnya sama Habib Ali. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kisah-kisahnya Habib Ali. Terima kasih banyak, jazakumullah khair Habib Ali. Nanti insyaallah kapan-kapan kalau sudah ingat-ingat lagi kita buat lagi. Mudah-mudahan. Ngaji terima kasih, istilahnya bisa apa sedikit yang bisa disampaikan ini. Jazakumullah khair. Barakatkum ya Habib. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khair. Insyaallah kita berjumpa lagi dengan para asatidz, para habaib yang lain, bercerita tentang Tarim dan para masyayikh di Tarim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.